Selamat datang di POS Podcast Opini Singkat. Bersama aku Kelviana Windianti dan aku Nurul Ain. Di sini kita akan ngebahas hal yang menarik banget sesuai dengan judul podcast kita hari ini. Zaman semakin modern, radio tetap bertahan. Kok bisa? Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan radio dan sejarah perkembangannya di Indonesia secara singkat. Nah, Nurul, apa sih yang kamu tahu tentang radio? Kalau yang aku tahu, radio itu merupakan salah satu jenis komunikasi massa yang perannya itu untuk menyebarkan berita atau enggak informasi kepada masyarakat, tentunya dengan jangkauan yang luas. Ya, benar sekali. Mau menambahkan sedikit nih. Jadi bukan hanya menjadi media penyebar informasi saja, radio juga bisa menjadi media penyebar hiburan bagi khalayak atau pendengarnya. Jadi bisa jadi sebagai media hiburan juga ya. Iya. Oke. Karena kita udah sedikit kenalan dengan radio, ayo kita usut lika-liku perkembangannya di Indonesia. Jadi dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Dimulai pada tahun 1925. Nah, jadi pada saat itu radio pertama kali didirikan, letaknya itu di Batavia. Nah, nama radio yang pertama pada saat itu ialah BRP. Jadi sebenarnya itu ada kepanjangannya. Jadi kepanjangannya itu aku pikir aku nggak bisa nyebutnya karena dia menggunakan bahasa Belanda. Jadi aku singkat, pokoknya singkatannya itu BRP. Kalau teman-teman mau tahu kepanjangannya, teman-teman bisa baca di layar. Nah, jadi BRP ini merupakan pelopor munculnya radio lain di Indonesia. Nah, dengan munculnya BRP sebagai pelopor radio di Indonesia, maka muncul juga nih radio-radio lain yang mana juga merupakan milik swasta. Dan pada masa itu, radio-radio ini juga menggunakan bahasa Belanda sebagai namanya. Lagi karena kami takut salah mengucapkan bahasanya, jadi kami sebutkan singkatannya aja ya. Contohnya itu ada Nirom, Mova, dan lain-lain. Jadi karena tadi menggunakan bahasa Belanda, jadi kami singkat aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke masa perkembangan yang selanjutnya, yaitu masa penjajahan Jepang. Nah, jadi radio ini tidak hanya mencatatkan sejarah di zaman Belanda saja, akan tetapi juga di zaman Jepang. Nah, jadi di zaman penjajahan Jepang ini, radio itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Jadi mereka itu menguasai untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Nah, yang sebelumnya tadi di zaman Belanda, radio itu kan dikuasai oleh bukan dikuasai sih, tapi dimiliki oleh para swasta. Nah, jadi kalaunya di penjajahan Jepang itu radionya udah berpindah tangan ke pemerintah atau ke pihak Jepang. Jadi seolah-olah dikendalikan sama pemerintah gitu ya. Bener banget. Oke, kita next saja kali ya. Ya. Belanda udah, Jepang udah. Sekarang kita lanjut ke masa yang membahagiakan, yaitu masa kemerdekaan. Nah, jadi di masa kemerdekaan ini radio itu memberikan perannya yang sangat penting. Apa itu perannya, Windy? Yaitu turut membantu menyebarkan isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa demikian? Karena komunikasi massa pada masa itu yang bisa menyebarkan informasi secara cepat pada jangkauan khalayak yang luas itu cuma radio kan ya. Karena kalau misalnya surat kabar atau koran itu perlu waktu dan proses untuk terbit. Kemudian juga televisi juga belum ada di Indonesia pada saat itu. Karena itu perannya sangat penting. Sebenarnya antara radio dan juga surat kabar itu sama-sama memberikan peran yang sangat penting. Benar. Karena mereka itu sama-sama nyebarin teks proklamasi. Cuman yang dikata Windy tadi, perlu proses. Surat kabar memerlukan proses. Jadi dia itu sedikit lebih lama daripada si radio. Kan kalau radio itu nyebarinnya itu di tanggal 17 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalaunya surat kabar itu nyebarinnya di tanggal 18 Agustus. Wah, pengetahuan baru ya teman-teman. Oke, nah karena udah lama banget radio ini muncul di Indonesia, bisa kita bilang radio ini tuh merupakan komunikasi massa tertua yang kedua setelah surat kabar di Indonesia. Aku mau nanya nih sama Windy. Boleh.
karena radio tadi udah lama banget muncul, Windy pernah gak sih bertanya-tanya kenapa di zaman sekarang, di zaman udah modern gitu, udah masuk era digital, radio ini masih bisa bertahan? Kenapa ya? Tapi pernah kepikiran gak sih kalau radio ini mungkin aja mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi, terutama juga di era digital seperti sekarang? Bener banget. Seperti yang kita tahu dulu, radio itu hanya bisa didengar melalui tape radio, ya kan? Nah, kayaknya kalau dengerin cuman lewat tape radio itu kayaknya bakal lebih susah. Susahnya tuh untuk dibawa kemana-mana. Benar banget. Nah, berbeda nih di zaman sekarang. Jadi radio itu udah mengikuti perkembangan zaman, seperti kemunculannya di smartphone. Nah, jadi itu bakal lebih memudahkan para pendengarnya untuk ngedengerin kapanpun dan dimanapun, karena smartphone ini alatnya yang kecil, jadi bakal lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, ya kan? Nah, jadi di smartphone ini ada dua versi radio, itu ada versi yang offline dan juga ada yang online. Teman-teman pasti udah pada tahu ya kan, kalau offline itu pastinya nggak memerlukan kuota internet. Kalau yang online itu memerlukan kuota internet. Nah, jadi itu merupakan salah satu keuntungan tersendiri bagi si radio tadi, pendengar radio, karena bisa mendengarkan secara gratis. Jadi buat teman-teman nih, misalkan lagi kehabisan kuota, pengen nyari hiburan, lagi galau gitu ya kan, nah kalian bisa aja tuh dengerin radio yang ada di smartphone kalian. Tapi teman-teman, sayang banget ya, karena radio yang offline atau radio yang ada di smartphone kalian itu ada kekurangannya nih. Oh, ada. Jadi yang radio bawaan kita itu dia siarannya itu lebih terbatas, kurang banyak dan kurang bervariasi. Tapi tenang aja teman-teman, karena kalian bisa mengakses radio melalui online, yaitu melalui aplikasi di Google Play Store yang bisa kalian download di Google Play Store, atau juga langsung ke situs atau websitenya. Terus aku kepikiran nih alasan lain kenapa radio masih bisa bertahan. Kenapa tuh? Bisa aja kan penyiarnya, secara kan kita tahu gimana penyiar radio itu bisa membawakan konten radio dengan lebih menarik dan asik. Jadi seakan-akan kalau kita dengerin radio tuh kita ditemenin gitu, diajak ngobrol sama penyiarnya. Kalau radio itu kan walaupun sifatnya hanya bisa didengar, si penyiarnya nggak bisa kita lihat, tapi menurut aku itu merupakan nilai plus tersendiri bagi radio, karena para pendengarnya itu bisa ngedengerin sambil melakukan aktivitas. Iya. Oke, aku mau nanya lagi nih sama Windy. Windy pasti suka kan sama radio? Suka. Nah, Windy suka konten yang seperti apa nih? Misalkan seperti hiburan atau berita, atau enggak pendidikan? Oh, kalau aku sendiri suka konten radio tuh konten hiburan sih, terutama radio musik. Aku suka karena biasanya aku nemu lagu-lagu bagus itu dari radio musik kalau dulu. Kalau Nurul sendiri sukanya konten yang gimana? Sama Windy, suka ngedengerin musik. Tapi dulu aku suka ngedengerin radio itu kalau ada pertandingan sepak bola. Karena aku suka sepak bola, suka nonton. Jadi kamu tahu Barito Putra? Tahu. Nah, jadi karena dia klub Banjarmasin, aku juga sebagai warga Banjarmasin asli ya kan, jadi ngedukung dia gitu. Nah, jadi misalkan nggak ada siaran di televisi, terus bertandingnya itu ke klub lawan, itu biasanya ada yang nyiarin di radio. Nah, jadi itu tuh kayak sekalian ngelatih imajinasi gitu. Jadi karena kita kan nggak kelihatan ya visualnya. Kita nggak tahu arah bola kemana, situasi di lapangan kayak gimana, jadi tapi bisanya cuma dibayangkan aja. Jadi kita cuma ngedengerin si penyiar sambil ngebayangin tuh. Jadi kayak terbawa suasana juga. Tapi kayak gitu bakal lebih menegangkan gak sih, sama bikin deg-degan juga. Benar-benar. Karena kan kita nggak bisa memprediksikan gitu, kayak kapan ini nendang atau kapan gol kayak gitu. Benar banget. Oke, kita ke alasan yang terakhir kali ya. Oke. Itu radio itu memiliki akun sosial media.
Jadi di sosial media ini akan lebih memudahkan si radio untuk berinteraksi dengan pendengarnya dan juga tentunya dengan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas lagi. Benar sekali. Dan dengan adanya media sosial, radio jadi punya media promosi yang lebih beragam. Benar kan? Windy boleh sebutin nih contoh-contoh sosial media. Oke, jadi contoh sosial media dari radio yang aku tahu itu ada @RRI Banjarmasin, kemudian ada @iRadio, dan yang terakhir ada @DBS Radio. Wah, nggak kerasa nih sudah banyak kita ngobrolin tentang topik radio ini. Mungkin kita bisa simpulkan ya dari obrolan kita tadi. Alasannya tadi ya. Jadi yang pertama itu karena apa tadi Nurul? Karena dia mengikuti perkembangan zaman. Betul. Seperti kemunculannya di smartphone. Ya, dan juga adanya streaming radio. Kemudian yang kedua itu tidak dipungut biaya alias gratis. Yang ketiga? Karena penyiarnya nih Ya. yang asik, jadi kita serasa kayak ditemenin gitu. Ya, dan bisa membawakan konten dengan menarik. Benar. Dan yang terakhir, karena pemanfaatan sosial media oleh radio di era sekarang ini. Wah, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini saja. Iya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye teman-teman.